Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dalam kajian ini, marilah kita kemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini adalah di dalam kebudayaan Jawa ada namanya Rabu Pungkasan. Di dalam Rabu Pungkasan yang terakhir di bulan Safar ini banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi terdahulu. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan di hati, yakni bencana-bencana sama halnya yang kita alami selama ini, banyak bencana di sana sini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari bencana-bencana ini. Terkhususnya diselamatkannya hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata selamat itu bila dikaji dengan sudut pandang syariatnya, yakni selamatnya dohirnya, selamatnya badannya, selamatnya manusianya. Akan tetapi bila dikaji secara ilahiyah, dikaji secara batiniahnya, yang dikatakan selamat itu yaitu pasrahnya hati kepada Allah. Itulah selamat dan itulah Islam di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak datangnya detik-detik akil balik tiba dahulu, hati kita dipenuhi dengan malapetaka.
hati kita dipenuhi dengan gonjang-ganjingnya urusan-urusan selain Allah. Maka dimulai saat itulah hingga sekarang hati kita sebenarnya mengalami yang sakit. Hatinya sakit karena terkena malapetaka. Terkena mara bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya apapun yang kita cintai di hati kita yang selain Allah. Bila kita cinta di dalam hati kita yang mana cintanya bukan kepada Allah, pasti semua cinta-cinta itu menjadi fitnah bagi diri kita. Fitnah bagi jiwa kita. Fitnah bagi nyawa kita. Fitnah bagi roh kita. Kenapa itu semua menjadi fitnah? Karena kita tidak bisa kembali kepada Allah. Yakni selamanya kita dibakar selalu di dunia ini dengan cinta-cinta yang selain Allah. Jadi untuk memadamkan kebakaran-kebakaran yang ada di dalam hati kita, untuk menumpas fitnah-fitnah yang ada di hati kita, untuk meredam gonjang-ganjingnya hati kita agar selamat sentausa, maka cintailah yang menciptakan diri kita, yakni cinta kepada Allah. Itulah selamat-selamatnya cinta. Jadi bila di dalam hati kita belum ada Allah, bila di dalam hati kita Allah masih gaib, bila di dalam hati kita Allahnya remang-remang, bila di dalam hati kita Allah hanya angan-angan belaka, mana mungkin kita bisa selamat? Bila Allah kita gaibkan, mana mungkin kita bisa selamat? Pintu keselamatan belum kita buka. Selama ini kita hanya jatuh dan jatuh ke dalam azabnya hawa nafsu kita sendiri. Kita masuk dan masuk di dalam pintu fitnahnya hawa nafsu kita sendiri. Sehingga hati kita dipenuhi dengan prahara-prahara, kejadian-kejadian, masalah-masalah yang silih berganti. Sebenarnya malapetaka itu sudah ada di dalam hati kita. Inti dari intinya sebuah penyakitnya badan sudah ada di dalam setiap hati manusia. Hati yang bagaimana? Hati yang cintanya bukan kepada Allah. Itulah cikal bakalnya bibit-bibit penyakit di dalam hati, bahkan bibit penyakit di dalam raga-raga ini. Jadi untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di badan ini, penyakit apapun itu, maka kita harus tembus fokus kepada puncaknya, yakni hati dulu yang harus disembuhkan. Bila hatinya sudah sembuh, maka sembuhlah badannya. Namun bila hatinya masih sakit, masih terkena prahara-prahara cinta-cinta yang selain Allah, maka selamanya
badan-badan ini pun juga akan banyak terkena berbagai macam penyakit-penyakit. Bermula dari sakitnya hatimu akan cintamu kepada sejenismu, kepada dunia. Hati kita selama ini tak pernah cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Jangankan kita cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Kepada yang menciptakan diri kita saja selama ini kita tak pernah cinta. Kenapa kita tak pernah cinta kepada siapa yang menciptakan diri kita? Karena seolah-olah kita ini jadi Tuhannya diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Sementara di dalam hati kita Allahnya tidak wujud. Allahnya malah ditiadakan. Allahnya malah diadamkan. Allahnya malah digaibkan di hati kita. Dan seolah-olah Allah kalah dengan kewujudan ciptaannya. Selama ini di hati kita. Inilah bibit-bibit segala macam penyakit-penyakitnya manusia, diawali dengan penyakit hatinya. Bila segumpal daging ini kotor, yakni hati, bila hatinya kotor, maka kotorlah badannya jua. Dan semua apa yang dilakukan dan semua yang diaktivitaskan, apapun itu, baik ritual ibadah, sholat, dan sebagainya, bila hatinya kotor, bila hatinya sakit, semuanya ya kotor semua. Jadi semuanya berpangkal, berpuncak kepada hati. Namun bila gumpalan daging ini suci, bersih, maka sucilah pula, bersihlah pula amal-amal, aktivitas yang dilakukan oleh badaniah kita, oleh manusianya. Kenapa? Karena yang maha sucilah yang menggerakkan. Bahwa yang maha sucilah yang memperjalankan badan-badan ini. Tidak jalan sendiri seperti yang kita sangka selama ini. Tak mungkinlah ada wayang yang bergerak sendiri. Tak mungkinlah ada baju pakaian yang bisa jalan sendiri tanpa pemilik bajunya. Jadi baju-baju itu bisa berpenampilan apa saja, menjadi siapa saja. Karena baju-baju itu dipakai oleh pemiliknya. Jadi peran apa saja bukan hak milik bajunya, tapi hak milik siapa yang memakai baju itu. Jadi halnya sama dengan diri kita. Jadi yang berkuasa atas diri manusianya siapa di dalam hatinya? Bila di dalam hatinya yang berkuasa masih manusianya yang menduduki singgasananya hawa nafsu ini, maka kotorlah semuanya. Tidak selamat semua amal-amalnya. Terbakar semua amal-amalnya. Karena hatinya tidak salamun qaulam mir rabbir rahim. Tidak bersama dengan Tuhannya. Jadi di sini kata-kata bersama itu bukan seperti bersamanya dua orang. Duduk bersama, makan bersama, sholat bersama, dzikiran bersama. Bukan itu yang dimaksud bersama Allah itu. Yang dimaksud bersama Allah itu ketika diri manusia kita rela, ridho bahwa diri kita bukan apa-apa
dan bukan siapa-siapa di hati kita. Maka itulah yang dimaksud bersama Allah. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, dan karena yang berkuasa hanyalah Allah sahaja. Inilah yang dimaksud bersama Allah. Ketika tumbangnya manusianya di dalam hakikat sejati diri manusianya yang tak ada, yang goib, awal tak ada, akhir pun tak ada. Maka nyatalah haulahu linuriyahu min ayatina. Maka nyatalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri manusia ataupun yang di luar diri manusia. Sama-sama uripe Allah. Itulah yang dimaksud bersama Allah. Ya Allah sendirian itu maknanya. Bukan Allah bersama kita, duduk bareng bersama Allah. Sama halnya juga istilah-istilah berguru kepada Allah. Maknanya bukan fahamnya seolah-olah ada santri, ada guru. Bukan kalau di sisi Allah. Kalau di sisi manusia memang begitu. Karena bahasanya masih syariat manusianya. Syariat kemakhlukannya. Akan tetapi bila dikaji secara hakikatnya, maka yang dimaksud berguru kepada Allah itu hati selalu kunnya Allah yang ada, fayakunnya Allah yang ada ketimbang kun dan fayakunnya hawa nafsu kita selama ini. Jadi selama ini yang berkuasa atas kun dan fayakun di dalam hati kita ini masih dituhani oleh iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri yang merasa menjadi penguasa atas hidup dan badan ini. Jadi maknanya kun itu contoh. Di dalam hati kita tergerak hati ingin sholat. Contoh. Jadi kun itulah keinginan yang ada di dalam hati kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kun inilah yang dimaksud suara yang tak nampak suaranya. Suara yang tak berhuruf. Suara yang tak berasa. Tak bisa didengar. Tapi ada di dalam hati kita. Meskipun kita tak mendengar, tapi kita tahu keberadaannya. Ada kerentak-kerentak di dalam hati, ucapan-ucapan hati yang tak ada suara dan tak ada hurufnya. Di dalam hati, kun terjadi, kun aku ingin sholat. Maka bergeraklah badan menuju sholat. Yang mandi dulu, berpakaian, berwudu. Setelah itu sudah selesai semua, bersiaplah untuk sholat. Ketika Allahu Akbar, itulah fayakunnya, kejadiannya atas kun yang awal datangnya tadi. Jadi kun fayakun yang kita rasakan selama ini bukan kun fayakunnya Allah, akan tetapi kun fayakunnya iblis. Yakni hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa apa-apa dengan itu semua. Inilah yang dinamakan malapetaka itu. Inilah yang dikatakan gonjang-ganjingnya arasnya jiwa manusia. Gonjang-ganjingnya hidupnya manusia di alam semesta ini. Karena hatinya belum selamat menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya kunci dari segala kunci ibadah, syaratnya bila itu dikatakan ibadah, bila itu dikatakan menyembah,
bila itu dikatakan mengabdi, syaratnya, kuncinya, ya kita harus bermakrifat kepada Allah dulu. Ya kita wajib mengenal siapa Allah itu. Kita wajib mengenal siapa yang mewujudkan kita. Kita wajib mengenal siapa yang mengadakan kita. Kita wajib mengenal siapa yang menghidupkan kita. Kita wajib mengenal siapa yang menguasakan diri kita hingga kita tercipta